aku. Good morning, class. How are you today? I'm fine too, thank you. See you again with me, Miss Indah, in English lesson. Okay, before we study our lesson today, let's pray by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I will attend you first. For the name called, please by present or please say present. Okay? Ailatur Rahmah, Alifia Al-Adira, Bilkis Bilbina Putri, Muhammad Fatan Fairuz, and the last, Nurul Fauzia Zahra. Okay. And now, before we study our material today, I will ask to you about the material yesterday or before. Okay, now before we study our material today, I will ask to you first about material yesterday. It is about suggestion atau sugesti. Nah, bisa kita lihat pada teks berikut ini ada what would you suggest if a friend of you said I have a toothache. Nah, bagaimana nih? Apa yang akan kamu kasih opini ketika atau apabila teman kamu sedang mengalami sakit gigi? Coba berikan opini kamu atau sugesti kamu. Baiklah, karena kalian kemarin telah belajar mengenai bagaimana cara untuk memberikan pendapat kepada seseorang, dan sekarang kita akan belajar pada chapter 4 mengenai bagaimana cara untuk mengundang seseorang. Pada chapter 4 ini terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah to invite someone to do something atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah to give instruction atau memberikan instruksi, dan yang ketiga adalah to ask for permission atau bertanya untuk meminta izin. Bisa dilihat ya di bukunya di halaman 47. Baiklah, yang telah Miss jelaskan tadi, bahwasannya pada chapter 4 ini terdapat 3 subbab, dan hari ini kita akan belajar mengenai subbab yang pertama, yaitu to invite someone to do something. Apa sih artinya? Yaitu mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa dilihat dari gambar yang telah Miss share. Nah, ketika kalian sedang melakukan aktivitas atau ingin melakukan sebuah aktivitas dan kalian tuh ingin mengundang teman-teman kalian gitu. Nah, seperti apa sih mengajaknya dan bagaimana kita berbicaranya serta bagaimana ekspresi kita ketika kita ingin mengajak teman kita seperti itu. Nah, expression of invitation tersebut adalah mengungkapkan di mana kita mengundang atau mengajak seseorang untuk bergabung melakukan suatu aktivitas seperti itu. Dan perlu kita ingat kembali bahwasannya ketika kita ingin mengajak teman kita atau ingin mengajak seseorang, akan ada 2 kemungkinan jawaban yang akan teman kita ucapkan atau seseorang ucapkan. Yang pertama itu mengenai accepting atau menerima undangan dari kita. Yang kedua itu adalah declining atau menolak undangan dari kita. Baiklah, yang pertama Miss akan menjelaskan ekspresi invitation atau ekspresi mengundang kepada seseorang atau kepada teman. Nah, berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering dipakai untuk mengundang atau mengajak teman melakukan aktivitas yang sedang kita lakukan. Bisa dilihat pada contoh yang pertama, yaitu would you like to bla bla bla. Di situ ada contohnya go with me. Jadi would you like to go with me? Maukah kamu pergi denganku? Yang selanjutnya ada do you want to dance with me? Apakah kamu mau menari denganku? Yang ketiga, would you be able to come? Bisakah kamu datang? Dan yang terakhir, can you come to my birthday party? Bisakah kamu datang ke pesta ulang tahunku?
Jadi kata would like to atau do you want to atau would you be able atau can you itu biasanya digunakan pada seseorang untuk mengundang temannya atau mengundang seseorang untuk mengikuti aktivitas yang sedang kalian lakukan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai accepting atau menerima undangan. Jika kalian ingin menerima undangan dari teman kalian, kalian bisa mengungkapkan menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama itu ada I would atau will. Saya akan, misalkan, I would like to come to your party, misalkan, saya akan datang ke pesta kamu, seperti itu. Yang kedua, that will be very nice, itu akan sangat menyenangkan. Yang ketiga ada okay, I will be there. Oke, saya akan berada di sana. Dan yang keempat ada sure, I'm coming. Yakinlah aku pasti datang. Yang selanjutnya ada alright dan of course, baiklah atau tentu saja. Nah, ini merupakan ungkapan apabila kalian ingin menerima undangan dari teman kalian. Seperti itu. Nah, jika tadi Miss telah menjelaskan mengenai accepting invitation atau menerima undangan, dan yang selanjutnya ini adalah mengenai declining invitation atau menolak undangan. Nah, jika kalian ingin menolak kepada teman kalian, menolak undangan teman kalian, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini, seperti itu. Bisa dilihat contoh yang pertama, I really want to but bla bla bla. Saya sangat ingin, tapi apa? Sebutkan alasan kalian. Yang kedua ada I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Misalkan seperti itu. Dan kalian juga bisa menggunakan thank you very much, but sebutkan alasan kalian. Terima kasih banyak, tapi misalkan saya tidak bisa pergi denganmu karena saya ingin malam ini saya mempunyai acara, misalkan seperti itu. Ada juga yang lainnya thanks for asking, but terima kasih sudah meminta, tetapi sebutkan alasannya. Dan ada yang terakhir, kalian bisa menggunakan kata thanks for inviting me, but bla 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 bla. Terima kasih sudah mengundang saya, tapi sebutkan alasannya, seperti itu. Jadi tidak menolak undangan dari teman kita harus mengucapkannya dengan sopan, tidak boleh menggunakan dengan bahasa yang kurang sopan ya, karena akan membuat hati teman kita atau seseorang yang mengajak kita akan merasa sakit, seperti itu. Okay, thank you for watching, and I will share the assignment to your friend. Jadi materi kita dicukupkan pada hari ini, dan untuk tugasnya Miss akan berikan kepada kalian atau kepada teman kalian nanti ya. Okay, I think enough for today. The last, let's say alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.